Amin. Kepala, hidung, telinga, pundak, kepala, hidung, telinga, pundak, hidung, kepala, hidung, pundak, tangan, hidung, pundak, kepala, pundak, hidung, kepala, pundak, hidung. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di di pembelajaran sebelumnya kan udah belajar tentang AI gitu ya, tentang keilmuan AI gitu ya. Nah jadi kenapa sih Pak kita harus belajar teori? Kenapa nggak langsung praktek? Kami ini kan anak komputer gitu ya. Nah, kenapa langsung gitu? Kita harus paham dulu keilmuannya, kita harus paham pengertiannya, manfaatnya, penerapannya gitu ya. Kita nggak boleh langsung kok waktu semua belajar AI. Aku kan orang komputer, anak SMK, masa langsung belajar teori, nggak belajar praktek? Sabar gitu ya. Yang pertama adalah teori, baru praktek. Nah, itu dalam sebuah keilmuan, khususnya ilmu seperti ini, ilmu teknis, ilmu motorik. Nah, teori itu penting Bang, tapi nggak banyak, cukup 20% saja. Ya, selebihnya itu kita banyak ke actionnya, ke praktek ya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk di materi selanjutnya adalah prompting AI. Nah, pernah nggak pakai ChatGPT sebelumnya? Selain ChatGPT, pernah apa lagi? Gemini atau ya Cici AI gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar seperti itu. Cuma kita akan belajar AI untuk memudahkan kita sebagai seorang programmer gitu ya. Nah, jadi sini siapa cita-cita yang mau jadi programmer? Yang mau jadi programmer siapa? Pak Rido. Rido. Dia mau jadi programmer dia. Oke Bang, next. Nah, jadi apa sih itu prompting? Nah, jadi kalian bisa ngelihat di sini ya. Jadi apa sih itu prompting? Yang pertama, coba baca dulu. Kakak, baca. Dari prompt sampai perintah spesifik. Oke, jadi teman kalian sudah baca tuh kan apa pengertian dari prompting ya. Nah, prompting adalah sebuah instruksi atau perintah yang kita tugaskan untuk AI gitu ya, untuk menuruti perintah kita. Nah, jadi untuk belajar prompting, prompting itu nggak bisa asal-asalan loh. Nah, mungkin orang luar sana yang belum belajar AI, itu pasti asal-asalan buat promptnya. Kalau promptnya asal-asalan, maka hasilnya juga asal-asalan gitu ya. Nah, di sini bisa ada Bapak buat contoh sederhana prompt yang bagus ya. Nah, pertama, kita pakai kata kita mau ngapain tujuan kita. Tolong buatkan materi tentang HTML dan CSS untuk siswa kelas 10 RPL. Nah, kalau kita membuatnya jelas, kita buat dia tujuannya apa, dan gitu untuk siapa, maka hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, terus yang kedua, berikan 10 komponen website e-commerce untuk jualan produk kesehatan gitu ya. Nah, semakin jelas formnya, maka hasilnya juga semakin bagus gitu ya. Nah, kalau kita nulisnya sembarangan, maka juga di hasilnya asal-asalan gitu ya. Nah, oke. Next, foto. Next lagi. Next. Nah, ini adalah sebuah struktur prompt yang efektif gitu Bang ya. Nah, jadi di sini perhatikan, ini kan Bapak buat penomorannya ya. Ini tinggal diikuti. Yang atas itu strukturnya, yang bawah adalah perintahnya gitu ya. Tuan, berikut rumus praktiknya. Nah, rumus itu kan ada kan. Ibaratkan belajar matematika, pakai rumus enggak? Pakai ya. Nah, jadi contoh di sini. Yang pertama, poin pertama kita buat peran AI. Ini mau ngapain? Apa tujuannya? Kita mau ngapain dia? Yang kedua tugasnya. Kita nyuruh AI ini untuk ngapain? Tugas dia apa? Yang ketiga tujuan. Tujuan kita apa? Yang keempat gaya atau format. Kita mau pakai yang gimana formatnya, gayanya.
Yang kelima nih konteks tambahan, opsional. Mungkin ada penambahan atau apa itu silakan. Nah, contohnya gini. Poin pertama, peran AI. Kita buat formnya, bertindaklah sebagai programmer profesional. Nah, berarti kita nyuruh dia sebagai programmer profesional gitu ya. Nah, yang kedua, tugasnya. Kita kasih dia tugas apa? Buatkan 10 komponen e-commerce untuk produk kesehatan gitu ya. Itu termasuk tujuan. Buatkan 10 komponen. Berarti tugasnya untuk membuat 10 komponen gitu ya. Terus yang keempat, gaya atau format. Kita mau ngapain? Format itu mau apa gitu ya. Kita buat, kita minta struktur website yang profesional gitu ya. Nah, berarti formatnya untuk membuat website yang profesional gitu ya. Nah, dengan kalau kita menerapkan ini, otomatis maka hasilnya juga lebih bagus gitu ya. Nah, oke, ada yang mau tanyain? Oke, biar kita nggak langsung lama-lama, kita langsung masuk di actionnya gitu ya, untuk masuk di promnya. Nah, silakan buka semua ChatGPT-nya. Oke, Bang. Saya belum ngerti Pak tentang struktur dari komponennya Pak. Nah, jadi struktur komponennya adalah, nah, jadi gini Bang, gampangnya seperti ini. Untuk di struktur komponen kan di poin keempat, itu gaya atau format. Nah, jadi kamu buat formatnya seperti apa? Kamu kan mau buatnya website kan, berarti kamu mau buat struktur website itu seperti apa? Nah, Pak, di halaman atas saya mau buat ini header. Di sini saya buat untuk katalog produk. Di sini saya buat testimoni. Yang paling bawah saya buat footer gitu ya. Terus nanti website ini mau seperti apa gitu? Apakah website yang tampilannya mewah, tampilan untuk anak-anak atau untuk semua kalangan agar mudah dilihat orang gitu. Nah, itu untuk yang di poin 4, struktur website yang profesional gitu ya. Nah, paham Bang? Ada yang mau tanya lagi? Cukup, oke. Yang mana ada yang mau nanya? Yang lain ada kendala? Pas ya? Oke. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke. Ayo.